Tapi Ustaz, pertanyaannya adalah dari Denpasar. Ustaz, izin bertanya mengenai perbedaan di dalam sunnah-sunnah dalam sholat. Yang paling dasar, misalkan bacaan doa saja. Ada beberapa contoh dari Nabi SAW yang berbeda dalam satu riwayat ke riwayat yang lain. Dan ada perbedaan ulama dalam menguatkan hadis yang satu dengan yang lain. Nah, bagaimana sikap kita dalam hal ini sebaiknya, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan ada perselisihan yang disebut dengan perselisihan tanawu'. Ya, tanawu' itu adalah hal-hal yang datang dari Nabi SAW. Ya, misalnya tentang doa iftitah. Syekh Albani dalam sifat salat Nabi menyebutkan kurang lebih ada 10 doa iftitah yang teriwayatkan dari Nabi SAW dan semuanya sahih. Dan ini silahkan seseorang untuk membaca apa saja daripada doa-doa iftitah tersebut yang sahih dari Nabi SAW. Ini satu hal. Hal yang kedua, ketika permasalahannya, perselisihannya bukan perselisihan tanawu. Tanawu itu ada beraneka ragam nas yang datang tentang bagaimana cara beribadah. Tetapi ada sebuah dalil yang A mengatakan demikian, yang B mengatakan demikian. Ulama A mengatakan demikian, ulama B mengatakan demikian. Berarti di sini para hadirin dan hadirat, seperti yang kita sebutkan tadi, sebab terjadi perselisihan para ulama pertama, sampai kotakah tidak sampai hadisnya kepada mereka. Yang kedua, sampai hadis kepada mereka dari Nabi SAW. Ulama A sampai hadis, ulama B sampai hadis. Cuman ulama A mengatakan hadisnya sahih dan ulama B mengatakan hadisnya dhaif. Ulama yang mengatakan kesahihan hadis, mereka menguatkan pendapat tersebut. Ulama yang mereka mendhaifkan hadis tersebut, mereka mengatakan hadisnya itu tidak bisa diamalkan. Jadi perkara yang wajar terjadi di kalangan para ulama. Iya, wajar terjadi di kalangan para ulama. Yang ketiga, sama-sama hadis itu dipandang sahih oleh mereka. Akan tetapi mereka mengatakan hadis ini adalah sifatnya mujmal, maka butuh sesuatu yang mengkaitkannya. Ada lagi mengatakan hadis ini adalah umum, ada sesuatu yang mengkhususkannya. Enggak, hadis ini adalah khusus itu sendiri. Jadi ada perselisihan dalam pandangan mereka terhadap sebuah dalil. Apakah dalilnya itu mutlak, apakah muqayyad dan lain sebagainya. Atau mereka meyakini ayyuhal ikhwah, hadis ini adalah hadis yang demikian, tetapi yang satu memahami demikian, yang satu memahami demikian. Nah, kalau seandainya ini adalah yang terjadi, itu dikenal oleh para ulama adalah khilafun sa'iq. Khilaf yang sa'iq namanya, sesuatu yang dimana seorang mujtahidin bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan sebuah hukum, yang mana hukum tersebut tersembunyi, yang seakan-akan menuju kepada A dan seakan menuju kepada B. Maka ketika adalah perkara hal yang para ulama berlapang dada, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dengan kita mengikuti amalan muslimin, maka itu jauh lebih baik. Ketika masalah itu bukan bid'ah, masalah itu bukan perkara yang haram, tapi masalah itu adalah masalah yang para ulama berlapang dada, maka mengikuti bagaimana kebiasaan muslimin, maka itu hal yang lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Menjaga perasaan muslimin adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama, ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, Rasulullah menguasai kota Mekah. Iya, dan kita ketahui bahwasanya Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dengan 2 pintu, dan pintu Ka'bah itu rata dengan tanah. Tetapi setelah diperbaiki oleh orang-orang musyrikin sebelum diutusnya Nabi SAW, pintu Ka'bah itu ada 1 tinggalnya. Ya, dan dia lebih diangkat tinggi, tidak seperti dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan ada Hajar Ismail yang seharusnya rapat tapi renggang pada waktu itu. Atau salah satu dari yang ada di sekitaran Ka'bah. Karena orang musyrikin Quraisy pada waktu itu mereka kekurangan harta yang halal. Demikian yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Perhatikan, Nabi SAW, beliau sudah menguasai Mekah. Mampu nggak beliau memindahkan, membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS? Sangat mampu. Sangat mampu. Karena beliau sudah menguasai Mekah dan beliau seorang Nabi. Tapi kata Nabi SAW, kalau aku tidak khawatirkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, atau dikhawatirkan fitnah kepada masyarakat yang ada di Mekah, aku akan mengembalikan Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Perhatikan baik-baik. Dari sunnah Nabi SAW, beliau sangat memperhatikan kondisi dan keadaan muslimin. Selama itu adalah perkara yang mana para ulama berlapang dada. Ya, bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang haram atau sesuatu yang jelas dalilnya. Tapi seakan-akan dalil menunjukkan demikian, seakan-akan dalil menunjukkan demikian. Di antara hal contohnya, mungkin saya bisa contohkan.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa untuk menolak bala, para hadirin dan hadirat, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah saya sampaikan di kajian, beliau membalikan telapak tangan. Itu zahir hadis. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah, dengan hadis ini beliau mengambil sebuah faidah. Ketika seseorang berdoa untuk menolak bala, dia balik telapak tangannya. Taib, dibalik ke telapak tangannya. Itu hadisnya di Sahih Muslim. Dan itu yang dikomentari oleh Imam Nawawi. Taib. Nah, Syekhul Islam dan ulama yang lainnya, Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekhul Islam atau lainnya selain dari ulama, mereka mengatakan saking tingginya Nabi SAW mengangkat tangan ketika beliau berdoa kepada Allah untuk mengangkat bala, jadi seakan-akan beliau membalikan telapak tangan. Tapi sebenarnya tidak, beliau berdoa tetap seperti ini. Tapi terlalu tinggi seakan-akan nampak beliau membalik telapak tangan. Ini nas. Para hadirin dan hadirat, seperti yang kita sebutkan tadi, sifatnya bukan nas yang itu tidak ada sisi kecuali hanya satu sisi saja. Ya, nah bisa begini karena nas itu datang, para ulama memahami ada dua, bisa begini dan bisa begini. Faham ya? Nah, ketika inilah perkara yang para ulama berlapang dada, para hadirin dan hadirat, maka supaya kita nggak berbeda dengan muslimin, kita amalkan apa yang muslimin menjadi kebiasaan muslimin di negeri kita. Jelas ya? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, tetapi dengan kaidah yang saya sebutkan tadi. Ya, dan kedua pelajaran, hal yang penting perlu diketahui, tidak kemudian kita beristihad sendiri-sendiri, tapi kita perlu tanya kepada orang yang memiliki kemampuan di dalam permasalahan ini. Apakah boleh nggak saya mengamalkan ini, boleh nggak saya begini, perlu dipertanyakan. Cuman kaidah secara umum mengamalkan sesuatu yang diamalkan oleh muslimin, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala bishawab.